Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam. Dengan bangkit berdiri, mari kita berhimpun menghadap Tuhan dalam ibadah Minggu Paskah ke-6 ini melalui litani demikian. Hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami akan segera berakhir. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia sambut, melainkan dengan ranting daun palem. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tanpa sadar kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Hitung Jemaat 85 ayat pertama dan kedua, mari kita pujikan bersama-sama. Ibadah Minggu Palma ini kita sucikan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit bumi dan yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dalam situasi yang penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih
menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya. Mereka menuntut dan memaksa untuk mewujudkannya. Mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Mari kita bersama-sama di dalam pengakuan dosa, karena kita mengakui di dalam minggu ini banyak sekali dosa yang telah kita lakukan. Dengan membaca Matius 37, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui salib, kematian, dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan di hadapan Tuhan, berkenan menyatakan anugerah pengampunannya. Berita anugerah terambil dari Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang selalu menjaga kehidupan kami saat ini datang kepadamu dengan penuh syukur, dan kami boleh datang ke gereja Tuhan untuk kami mengabdi kepada Engkau. Dan kiranya Engkau juga akan berikan kepada kami semua untuk kami sadar dan kami percaya kepada Tuhan bahwa kehidupan ini adalah milik Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau bersabda dan kami siap untuk mendengar, dan Roh Kudus memampukan kami semua untuk boleh kami dibangun, dibangkitkan, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohon Roh Kudus kiranya menyertai kami semua. Di dalam nama Kristus Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 11. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 11 yang demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu masuk, kamu di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan mereka dan mereka yang mengikutinya dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah berani menderita. Memang satu tema yang harus kita hadapi, tetapi penderitaan sudah dimulai oleh Yesus.
Yesus begitu mengasihi kita dan Dia rela menderita lebih dahulu dari kita. Yesus memberikan dirinya untuk kita. Dan juga kita diberkatinya oleh Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Yesus selalu mau untuk bersama dengan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kita saat ini menghadapi COVID bukan mudah. Tapi bersyukur dengan para lansia semua sudah dimulai juga untuk COVID. Dan saya juga sudah COVID yang pertama tanggal 10 Maret kemarin. 10 Maret dan tanggal 7 April yang kedua. Jadi harus 2 kali. Tetapi pada waktu disuntik juga tidak mengalami suatu apapun. Karena seperti disuntik biasa. Dan saya juga hadapi. Di mana pertama kali saya juga bingung, kok nggak dipanggil-panggil, sudah daftarkan dari dulu sampai sekarang kok belum. Tapi ternyata malah hari itu juga saya ada SMS. WA untuk datang ke satu klinik yang dimana saya harus suntik. Dan saya menghadapi itu semua dengan penuh syukur karena kepatuhan kepada pemerintah, juga kepatuhan terhadap diri sendiri untuk diri sendiri menghadapi COVID-19. Dan Bapak Ibu, mungkin yang lansia di sini, Pak Lobo sudah? Oh, besok Selasa. Ya. Bu Heni sudah, Bu Heni? Oh, Pak Lobo aja belum masuk lansia ya? Berarti yang di sini tuh yang sudah masuk lansia saya. Lainnya nggak ada ya? Belum. Piro Pak? Sekarang udah berapa? 62. Ya belum. Berarti semua belum ada yang masuk lansia. Baru saya yang di sini yang masuk lansia. Tapi saya bersyukur semua boleh terjadi. Saya berani untuk keluar rumah. Saya pernah juga tengok lagi di rumah sakit. Saya tengok ada jemaat Tuhan yang masuk di rumah sakit. Pada hari kemarin saya juga dikabari ada seorang yang sudah parah, stadium 4. Tapi saya minta maaf, saya besok Senin baru akan tengok di Sarjito. Itu yang saya tugas sehari-hari saya. Dan di mana kita menghadapi COVID ini bukan mudah. Karena semua webinar pun dengan COVID. Kalau saya mendengar webinar COVID, itu semua baik. Tapi semua juga tidak bisa saya dengarkan. Karena begitu banyak sekali tentang COVID ini. Dan kita bersyukur bahwa kehadiran Tuhan Yesus pernah dengan sukacitanya di palungan, bukan di hotel atau di tempat bersalin. Tapi Tuhan Yesus hadir ada di kandang domba. Dan dengan seekor keledai pun, dengan kita melihat di sini tadi yang dibacakan, seekor keledai muda yang tertambat, yang akan dipakai Tuhan. Yang ketiga, kita juga bersyukur dengan kehidupan kita yang selalu disertai oleh Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan sedetik pun tidak. Kita semua disertai Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, memang perubahan tata nilai baru berkenan dengan sesama
perubahan nilai kita itu beda dengan dulu 2019. Dan kita 2020 ditimpa oleh COVID-19 sudah 1 tahun belum berlalu. Tapi kita dengan ketidakberdayaan kita pun harus mau berani untuk menghadapinya. Allah yang Maha Kuasa penghapus dosa kita mau datang ke dunia ini dengan berbagai hal yang harus dialami juga. Apa? Pertama kali Kristus mau menderita untuk kita dan menghapus dosa kita. Dan kita diperbolehkan juga untuk tindakan kita ataupun apa yang kita lakukan, semuanya baik dan selalu diberikan untuk kehidupan yang lebih baik, makin baik, makin baik. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita juga semakin baik di hadapan Tuhan atau semakin tidak baik? Seperti apa yang dikatakan Hosana. Hosana berarti kemenangan yang mengajak kita untuk menang. Kita mau untuk menang. Tidak ada hambatan bagi kita untuk kita selalu bersama dengan Dia. Dan kita mau menjadi hamba yang belajar. Kita ini adalah hamba Tuhan yang mau selalu belajar. Selalu mau untuk tidak ada hari tanpa belajar. Tapi kita siap untuk dapat hidup dan berusaha sungguh-sungguh dapat melakukan apa yang kita akan kerjakan. Dan kita diingatkan juga untuk hidup kita selalu mau maju meskipun ada COVID-19. Tapi semua tambah maju. Dengan adanya COVID-19 ini, semua pelajaran lewat daring. Semua punya HP. Semua mendengarkan dengan HP. Dan semua mau untuk hidupnya lebih maju. Kalau saya pikir-pikir juga seperti itu. Apalagi dengan saya. Sudah ketinggalan zaman. Saya udah lansia. Tapi makin banyak yang ditawarkan melalui HP itu. Saya sudah nggak bisa untuk ikut bersama-sama. Tapi mau tetap belajar. Dan juga yang kedua, pertama kita menjadi hamba Tuhan. Yang mau belajar. Yang kedua, kita selalu ingin kebersamaan. Kebersamaan itu tidak mudah. Tapi kita harus usahakan. Suatu kali kita sakit hati dengar kata-kata teman kita. Tapi kita diinginkan untuk tidak sakit hati. Memaafkan, mau memberikan pengampunan kepada saudara kita. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita ini mau mengampuni mereka yang bersalah. Janganlah kita berbangga diri, bersombong diri, dan juga kita tidak mau untuk memaafkan. Kita janganlah seperti itu. Tapi kita mau menggalang kebersamaan dalam saling mewujudkan berkat Tuhan. Keselamatan sebagaimana diungkapkan oleh pemazmur juga mengungkapkan di dalam Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Sangat diperlukan. Amin. Kita ingin untuk diberkati juga. Sangat diperlukan, itulah yang Paulus ungkapkan di dalam Mazmur. Juga
diungkapkan, semua mengungkapkan bahwa pengampunan itu penting. Hidup kita bersama-sama itu penting. Yang ketiga, kita mau berani menderita. Seperti yang diungkapkan dalam Markus 11 tadi, itu juga sebagaimana Kristus tidak hanya mengubah paradigma baru tentang kemesiasannya melalui ajaran yang disampaikan, melainkan dengan penuh ketaatan mewujudkan kemesiasan yang baru melalui penderitaan yang ditanggungnya untuk menyelamatkan dunia. Demikian halnya dengan semua orang yang diciptakan Tuhan untuk dunia ini, juga kita mau untuk menderita, mau ikut Tuhan Yesus yang pernah mengalami penderitaan itu. Demikian halnya dengan kita yang mau berani menderita, bukanlah berhenti pada teori ajaran, tetapi kita mau praktek dengan diri kita sendiri yang mau menderita untuk sesama kita. Dengan menerapkan pembatasan sosial dan kehormatan yang tegas, kita mau berani menderita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Minggu Palma yang boleh kita hayati tidak seperti tahun lalu. Kita merayakannya dengan sukacita. Tapi tahun ini tetap di dalam gereja Tuhan dan belum boleh berkumpul, masih sendiri-sendiri dengan jarak 2 meter. Itu yang harus kita lakukan. Dan pada hari ini bersyukur juga ada yang CD, ada yang baptis, ada yang penerimaan jemaat. Itu semua adalah Tuhan yang mengetuk hati kita untuk menyadari kebutuhan kita. Dan kita bersyukur kalau kita berani untuk menghadapinya dengan penuh sukacita. Amin ya? Sukacita enggak? Ada yang ayahnya sukacita karena anaknya memberikan diri untuk CD. Ada juga istrinya yang penerimaan jemaat. Betul ya Bu? Semua itu dialami oleh kita. Tapi kita selalu berkeputusan, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. COVID ini juga ada pengharapan selesai. Tapi dengan cara apa kita belum tahu. Tapi dengan suntik, dengan semua rakyat Indonesia ini boleh bangkit dan boleh meninggalkan COVID-19. Kita menderita dan kita mau bersama-sama dengan Kristus. Sesungguhnya COVID-19 ini bagaimana kita hadapi? Tidak ada yang tahu semua. Kita semua buta, tapi Tuhan pasti tahu apa yang menjadi penyelesaian dari Tuhan. Tuhan berikan kepada kita untuk kita bangkit dan kita boleh percaya bahwa COVID-19 itu akan berlalu. Tapi berlalunya kapan? Kita juga tidak tahu. Tuhan berikan kepada kita untuk kita selalu percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhan itu begitu baik dan menyelamatkan kehidupan kita. Bagaimana dengan kita mau bersama-sama menyambut apa yang terbaik bagi Tuhan? Tuhan begitu mengasihi kita dan memberikan kepada kita
untuk kita selalu mau dengan kehidupan kelahiran baru, dan juga kita mau dengan sukacita karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus masih kita nantikan, dan berharap yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin. Kita semua boleh percaya dan boleh mengagungkan kasih Tuhan yang begitu besar dengan kita berani menyambutnya. Dengan lapang dada, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang damai, hati yang sukacita. Kita semua akan diberi oleh Tuhan. Amin. Mari kita masuk doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan kami sudah menerima firman-Mu, berani menderita. Seperti Tuhan Yesus sudah menderita untuk kami, dan kami selalu siap menderita untuk kebaikan. Dan kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kita. Biarlah bangsa dan negara kita boleh aman dan boleh maju dan boleh dalam kedamaian. Juga peran-peran gereja di seluruh dunia ini, khususnya Indonesia, untuk boleh menghadirkan damai sejahtera. Kami berdoa untuk YPPN Budia Wacana, LPM Pelita Kasih, dan Yakum. Biarlah semua bergerak dengan seutuhnya. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan. Di sini semua pekerjaan atau kesehatan atau juga perekonomian yang saat ini juga sulit. Jemaat semua bolehlah menantikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun. Bapak Subroto Suryo Diningratan 68 dan Ibu Mareta Marpaung Ibu Lami Darti dan Saudara Jeremy Evan Budihartono. Semua berkatilah yang berulang tahun, seperti Engkau katakan, di tangan kanan umur panjang, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Juga untuk ulang tahun pernikahan, Penatua Cupri bersama Ibu Naomi Itariana. Biarlah semakin boleh merasakan cinta kasih Tuhan di dalam pernikahan. Biarlah juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan patuh dan taat pada orang tuanya. Kami juga saat ini berdoa untuk GKI Gondomanan, majelis jemaat dan juga semua yang ambil bagian di dalamnya. Koster gereja, Engkau berkati. Juga kami berdoa khususnya untuk pandemi virus corona COVID-19 yang merabah di Indonesia ini. Biarlah pada saatnya Engkau akan menghilangkan atau mengambil COVID-19 digantikan dengan sukacita yang dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau yang memperhatikannya, dan boleh setiap jemaat Tuhan, baik yang hadir di gereja ataupun yang tidak hadir, Engkau semua berkati dengan limpahnya, berkat jasmani dan rohani. Untuk yang jemaat yang sakit, Engkau kiranya sembuhkanlah. Untuk jemaat yang saat ini dalam keadaan kekurangan, Engkau akan berikan lewat orang lain untuk boleh berbagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau begitu baik dan memberikan yang terbaik pada kami semua. Kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pada saat ini akan dilayangkan baptisan dewasa, sidi, dan penerimaan anggota. Kini akan dilayangkan baptisan kudus dewasa, baptis kudus untuk saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptis. Sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang Dia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dan dari dosa, dengan mempersatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus, kita turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus
membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah. Kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Dalam ibadah ini pula akan dilayankan pengakuan percaya atau sidi bagi saudara-saudara kita yang pada waktu anak-anak telah menerima baptisan kudus. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin dan mengingatkan, mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal, dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua atau wali dan anak-anaknya sehingga kelak anak-anaknya akan mengaku iman percayanya sendiri dalam persatuan dan jemaat Yesus Kristus. Demikian juga pada kesempatan ini akan dilaksanakan penerimaan anggota bagi saudara kita yang memohon menjadi anggota GKI. Saudara kita ini berasal dari Gereja Katolik Hati Perawan Maria, tak bercelah mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh tata laksana pasal 74. Kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus yang esa, kudus, am, dan rasuli. Kita akan menerima saudara ini menjadi anggota GKI di jemaat ini, sehingga mereka akan mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan jemaat. Kita di sini sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Mari kita masuk dalam doa syukur. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang mulia, pengasih, pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru
bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air Sungai Yordan, anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptiskan, dan di atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus, dan kematian dan bangkit bersamanya dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Kami pun bersyukur untuk saudara-saudara kami yang akan mengaku percaya. Engkau akan berikan meterai keselamatan kepada mereka. Engkau pula lah yang telah mempersatukan mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus. Gereja-Mu dan yang mengutus mereka untuk menjadi pelayan-pelayan dan saksi-saksi-Mu di dunia ini. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah menyatakan kesediaan untuk menjadi bagian dari jemaat-Mu di tempat ini, untuk makin mengasihi, makin melayani Engkau, untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Melalui keberadaan dan kehadiran mereka semua, dalam nama Kristus kami bersyukur. Amin. Untuk yang baptis dosa dan sidi, kita akan mengungkapkan penyataan iman. Sekarang akan dilayankan baptisan kudus, dan saudara-saudara yang akan baptis dewasa dan mengaku percaya dipersilahkan berdiri. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya meminta saudara-saudara menyatakan iman saudara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan ini dengan meninggalkan hidup lama dan hidup yang mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang keempat, apakah saudara
dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Yang keenam, apakah saudara berjanji untuk menerima, mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawaban Bu Agustin Puji Rahayu? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Hiter Sapanis Jaya Kusuma? Ya, saya percaya dan berjanji. Untuk saudara yang akan menerima pelayanan pengakuan percaya dan sidi, apakah jawaban saudara Daniel Exaudio Oscar Simatupang? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Samuel Sanjaya Putra? Ya, saya percaya dan berjanji. Penerimaan anggota. Kami bersukacita dengan saudara yang menyatakan keinginan saudara untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia, agar menjadi nyata bahwa saudara sungguh-sungguh berketetapan untuk menjadi anggota GKI. Saya berketetapan untuk menjadi anggota GKI. Saya mengundang saudara untuk berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Hendaklah saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota GKI? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara berjanji untuk setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawaban saudara Teresia Govedo Rina? Ya, saya ingin dan berjanji. Jadi baru dapatkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan. Sekarang akan dilayankan baptis dewasa. Untuk itu kami mengundang saudari kita yang akan baptis dewasa, yaitu yang pertama Agustin Puji Rahayu dan Hiter Supanis Jaya Kusuma. Kami mohon untuk maju ke depan. Agustin Puji Rahayu, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Peter Supriyanis Kusuma. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemudian yang akan melakukan iman percaya, kami undang Daniel Exodio Oscar Simatupang dan Saudara Samuel Sanjaya maju ke depan. Daniel Exodio Oscar Simatupang. Ya Allah, teguhkan hamba-Mu Daniel Exodio Oscar Simatupang dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan anggota jemaat Yesus Kristus yang hidup kekal. Bapa, Engkau berikan percaya kepada Deo untuk boleh semakin dewasa di dalam iman dan boleh melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Samuel Sanjaya Putra. Ya Allah, teguhkan hamba-Mu ini, Samuel Sanjaya Putra, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dipersatukan menjadi jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Dan berkati ya, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Engkau berkati Samuel Sanjaya Putra dengan anugerah-Mu yang besar. Biarlah anak ini menjadi anak yang taat dan setia, yang mau mewujudkan kasih kepada banyak orang, terutama juga dengan orang tuanya. Amin. Untuk Saudari Teresia Wafedorina, kami mohon maju ke depan. Teresia Wafedorina. Teresia Wafedorina, berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Untuk peserta studi baptis, kami undang maju ke depan semua. Berdiri. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya,
yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan sampai selama-lamanya. Amin. Pesan bagi anggota baptis dewasa, sidi, dan anggota baru. Saudara-saudara yang baru saja menerima baptis dewasa, mengaku percaya, dan diterima oleh anggota GKI Gondomanan, saudara-saudara sudah berketetapan untuk menjadi anggota GKI Gondomanan. Saudara-saudara sudah juga ikut ambil bagian di dalam pelayanan baptis, mengaku percaya, dan penerimaan jemaat. Berusahalah untuk bertumbuh dalam saudara-saudara telah menjadi anggota gerejanya yang diutus untuk berperan serta dalam mewujudkan persekutuan dan melaksanakan pelayanan dan kesaksian serta menjadi saksi-saksi Injil. Sekarang menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang, saling merawat dan saling memelihara dan saling menegur, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami, bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Saudara akan mendapatkan piagam dan kenang-kenangan dari Penetua Bapak Lugu. Ya, dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang demikian bunyinya.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Ketamso dengan nomor rekening 0245 01 008391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau dapat diserahkan langsung kepada wilayah Keraton ke kantor gereja setiap hari jam kerja, wilayah Gondomanan ke kantor gereja setiap hari jam kerja, wilayah Pakualaman ke Penatua Fani atau kantor gereja setiap hari jam kerja, wilayah Umbur Harjo ke Ibu Dewi Esther atau ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Mari kita membawa persembahan ini di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, yang mana pada pagi hari ini lagi, atas kasih setia-Mu, kami dapat lagi bersama-sama melakukan ibadah, yang mana pada saat hari ini juga diadakan baptisan dewasa dan pengakuan percaya atau CD. Kiranya Tuhan juga yang selalu memberkati dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, bahwa pagi hari ini juga kami telah menerima saudara-saudara kami yang baru saja dibaptis atau mengaku percaya. Ya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami membawakan persembahan kami, walaupun masih di dalam ibadah online. Kiranya Tuhan juga telah menggerakkan hati-hati jemaat kami, saudara-saudara kami, untuk tidak lepas selalu memperhatikan perkembangan gereja-Mu dengan memberi persembahan. Kiranya Tuhan mau memberkati dan mengurapi, sehingga persembahan ini betul-betul dapat membawa kemuliaan untuk nama besar Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saat ini kita sudah selesai dan pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan dalam Roma 8 ayat 17b. Jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beranikah menderita dan
jalanilah hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan sepanjang segala masa. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.